Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rijal Devuduri. Di sini saya akan menjelaskan terkait silabus pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Inggris, khususnya untuk kelas 4 SD semester 1. Adapun pemetaan dari silabus pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran bahasa Inggris kelas 4 SD semester 1. Yang pertama ada bagian standarisasi dan yang kedua ada bagian lampiran. Berikut mari kita simak penjelasannya. Seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa bagian yang pertama adalah standarisasi. Berikut adalah penjelasannya. Pada bagian standarisasi akan memuat terkait nama tema, kompetensi dasar, subtema, indikator pencapaian kompetensi, kegiatan belajar, penilaian, alokasi waktu, serta sumber belajar. Pada penjelasan yang pertama ini akan disampaikan terkait tema 1 dengan judul New Friend yang memiliki 4 kompetensi dasar, 4 subtema, 4 indikator pencapaian kompetensi, dan 6 kegiatan belajar. Sedangkan untuk penilaiannya sendiri berupa authentic assessment, berupa perform, practice, games, and test. Sedangkan untuk alokasi waktunya sendiri adalah 2 kali 20 menit dengan diasumsikan setiap 1 kali pertemuan adalah 2 kali 20 menit. Sehingga untuk merealisasikan tema 1 dibutuhkan 4 kali pertemuan. Sedangkan untuk sumber belajarnya sendiri akan disediakan pada SmartDisk berupa fasilitas utama dan juga fasilitas turunan. Untuk kompetensi dasar sendiri, yang pertama berbunyi menyapa, greeting, dan mengucapkan salam perpisahan kepada guru dan teman menggunakan bahasa Inggris sederhana secara general. Contohnya, good morning, good afternoon, good evening, good night, and goodbye. Sedangkan subtemanya sendiri ada greeting, spelling name, spelling words, and farewell. Kemudian untuk kegiatan belajarnya sendiri seperti mendengarkan audio, sapaan, greeting, kemudian salam perpisahan, dan juga menirukan dan mengulanginya. Kemudian menjodohkan cara baca huruf sebuah kosakata atau vocabulary dengan kosakata bahasa Inggris yang sesuai. Melanjutkan penjelasan sebelumnya, pada kompetensi dasar 1.2 berbunyi menanyakan nama teman dengan pertanyaan sederhana. Contohnya ada pada lampiran 1. Kemudian 1.3 berbunyi mengeja nama teman dengan simple vocabulary menggunakan cara baca huruf dalam bahasa Inggris. Contohnya sendiri adalah Andi, dieja menjadi A-N-D-I. Kemudian yang terakhir, melafalkan simple dialog dalam bahasa Inggris terkait sapaan dan salam perpisahan. Contohnya juga ada pada lampiran 2. Kemudian pada kegiatan belajar yang ketiga berupa membaca teks pengucapan huruf, cara baca huruf dalam bahasa Inggris, kemudian mencoba untuk mengucapkannya dengan benar. Selanjutnya, bermain peran sesuai dengan simple dialog dalam bahasa Inggris terkait perkenalan diri. Yang kelima, melafalkan teks dialog sederhana terkait greeting dan salam perpisahan dalam bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir, melengkapi dialog rumpang sederhana dalam bahasa Inggris. Penjelasan yang selanjutnya terkait tema 2 dengan judul schedule yang memiliki 4 kompetensi dasar, 2 subtema yang berbunyi days in the week and days school subject, 4 indikator pencapaian kompetensi, 6 kegiatan belajar dengan penilaian yang masih sama, authentic assessment berupa perform, lecture, practice, and test, alokasi waktu juga masih sama 2 kali 20 menit, dan sumber belajar berupa SmartDisk, baik pada fasilitas utama maupun pada fasilitas turunan.
Untuk kompetensi dasar sendiri, 2.1 berbunyi menanyakan nama hari dan menyebutkan nama-nama hari dalam seminggu menggunakan bahasa Inggris yang benar. Contohnya ada Monday, ada Saturday, ada Sunday. Kemudian 2.2 berbunyi menanyakan mata pelajaran kesukaan teman dan menyebutkan nama-nama mata pelajaran secara umum menggunakan bahasa Inggris. Contohnya ada science, ada komputer, ada art, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan belajarnya sendiri, yang pertama mendengarkan audio pelafalan nama-nama hari dalam seminggu menggunakan bahasa Inggris, menyanyi bersama dengan gerakan, menjodohkan gambar dan kosakata yang sesuai, mendengarkan, menyebutkan nama-nama mata pelajaran bahasa Inggris dan mengulanginya kembali. Repeat again, kemudian ada membaca teks dialog sederhana bersama teman di depan kelas. Melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, kompetensi dasar 2.3 berbunyi melafalkan dialog sederhana yang membicarakan terkait favorit subjek. Contohnya ada pada lampiran 3. Dan yang terakhir 2.4 berbunyi melengkapi sebuah teks rumpang sederhana dalam bahasa Inggris terkait days and favorite subject. Contohnya juga ada pada lampiran 4. Sedangkan untuk kegiatan belajarnya sendiri yang terakhir berupa melengkapi teks rumpang sederhana dalam bahasa Inggris. Penjelasannya selanjutnya terkait tema 3 dengan judul My Living Room yang memiliki 4 kompetensi dasar, 3 subtema yang berbunyi Things in the Living Room, Activities in the Living Room, and Simple Introduction dengan 4 indikator pencapaian kompetensi dan 8 kegiatan belajar. Penilaiannya sendiri tetap sama, authentic assessment dengan penjabaran berupa perform, remembering, lecturing, and student drawing. Dengan penilaian tetap 2 kali 20 menit dan sumber belajar Smart Disk baik pada fasilitas utama maupun pada fasilitas turunan. Untuk kompetensi dasar yang pertama berbunyi menanyakan dan memberitahukan lokasi benda menggunakan konsep preposition of place. Contohnya behind, under, on, near, in front of. Kemudian 3.2 membaca teks deskripsi sederhana terkait ruang tamu dalam bahasa Inggris. Contohnya ada pada lampiran 5. 3.3 berbunyi melafalkan dan menghafalkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan di dalam ruang tamu menggunakan bahasa Inggris sederhana. Contohnya clean the window, sweep the floor. Kemudian 3.4 berbunyi memberi instruksi singkat dan sederhana dalam bahasa Inggris. Contohnya open the window please, close the door please. Kemudian untuk kegiatan belajarnya sendiri, yang pertama, siswa mendengarkan penjelasan guru terkait konsep preposition of place. Kemudian membaca teks deskripsi sederhana terkait ruang tamu dalam bahasa Inggris, melafalkan aktivitas yang dapat dilakukan di dalam ruang tamu menggunakan bahasa Inggris yang benar, menghafalkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan di dalam ruang tamu menggunakan bahasa Inggris yang benar, menggambar benda yang biasa ada di dalam ruang tamu sesuai dengan konsep position of place dari benda, kemudian memberi instruksi sederhana dalam konteks kelas menggunakan bahasa Inggris yang benar, menyanyi bersama dengan gerakan, serta menjawab beberapa soal sederhana yang berkaitan. Kemudian penjelasan yang terakhir pada bagian standarisasi disampaikan terkait tema 4 dengan judul In the Garden yang memiliki 4 kompetensi dasar, 2 subtema yang berbunyi Things in the Garden, Asking for Something, kemudian ada 4 indikator pencapaian kompetensi, kemudian ada 8 kegiatan belajar, kemudian penilaian masih sama menggunakan authentic assessment berupa
perform, remembering, lecturing, kemudian ada practice and test, kemudian alokasi waktu juga masih sama 2 kali 20 menit dengan sumber belajar menggunakan smart disk baik pada fasilitas utama maupun pada fasilitas turunan. Melanjutkan penjelasan yang sebelumnya, pada tema 4 ini, kompetensi dasar yang pertama berbunyi mendengarkan pelafalan berbagai kosakata sederhana dalam bahasa Inggris terkait garden. Contohnya seeds, broom, soil, dan lain sebagainya. Kemudian membaca teks deskripsi sederhana dan singkat terkait garden. Contohnya ada pada lampiran 6. Kemudian 4.3 berbunyi melafalkan dan menghafalkan berbagai simple instruction dan simple sentence terkait garden dalam bahasa Inggris. Contohnya the soil in the pot, the seeds in the hole, water the seeds. Kemudian 4.4 berbunyi melengkapi teks prosedural rumpang sederhana yang berkaitan dengan garden. Contohnya ada pada lampiran 7. Kemudian untuk kegiatan belajarnya sendiri, yang pertama, mendengarkan audio dan mengulanginya kembali. Kemudian membaca nyaring, melakukan checklist jawaban yang benar sesuai pertanyaan yang dibacakan oleh guru, melafalkan berbagai instruksi sederhana dalam kalimat bahasa Inggris terkait garden, menghafalkan berbagai instruksi sederhana dalam kalimat bahasa Inggris terkait garden, melengkapi teks prosedur rumpang terkait garden. Melanjutkan dari penjelasan yang sebelumnya, pada kegiatan belajar di tema 4, yang ketujuh berupa menyanyi bersama dengan gerakan, dan yang terakhir menjodohkan gambar dengan kalimat sederhana dalam bahasa Inggris yang sesuai. Setelah sebelumnya telah disampaikan penjelasan terkait bagian standarisasi, sekarang kita masuk pada bagian lampiran silabus pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Inggris khususnya untuk kelas 4 SD semester 1. Pada bagian lampiran yang pertama kali akan dijelaskan pada lampiran 1 yang memuat terkait contoh menanyakan nama teman dengan pertanyaan sederhana. Yang pertama misalnya hello, what is your name? Misalnya yang kedua good morning, what is your name? Kemudian yang terakhir excuse me, what is your name? Selanjutnya, pada lampiran 2 memuat terkait contoh simple dialog dalam bahasa Inggris terkait perkenalan diri. Di sini ada sebuah dialog yang memuat percakapan antara Dino dan Putri. Misalnya, Dino, "Hai Putri." Putri, "Hello Dino." Dino, "How are you?" Putri, "Not bad, thanks. How are you?" Dino, "I'm great, thank you." Putri, "Sorry, I have to go." "No." Dino, "Goodbye Putri, see you." Putri menjawab, "See you too." Kemudian pada lampiran 3 ini memuat terkait contoh simple dialog yang membicarakan terkait favorit subjek. Contohnya di sini ada dialog sederhana antara Andi dan Rani. Misalnya Andi pertama kali yang menyapa, "Hai Rani." Rani, Hai Andi." Andi, "What is your favorite subject, Rani?" Rani pun menjawab, "I like Indonesia. What about you?" Kemudian Andi menjawab, "I love science." Selanjutnya pada lampiran 4 memuat terkait contoh teks rumpang sederhana dalam bahasa Inggris terkait days and favorite subject. "Hello, I am Devi. Let me tell you about my favorite days at school. Wednesday is my favorite day. Do you know why? On Wednesday I have," kemudian perlu diisi math, and perlu diisi lagi I like those, perlu diisi lagi very much. I also love, perlu diisi kembali
Because on Saturday I have perlu diisi lagi and perlu diisi kembali. Jadi pada contoh teks rumpang sederhana ini, siswa dapat melengkapinya sehingga menjadi teks sederhana yang lengkap dan tidak rumpang lagi. Kemudian pada lampiran 5 memuat terkait contoh teks deskripsi sederhana terkait ruang tamu dalam bahasa Inggris. Di sini ada teks sederhana dengan judul My Living Room. This is my living room. There is a blue sofa, red chairs, a yellow vase, a brown table, and a television. The television is on the brown cabinet beside red chairs. There are one painting on the wall left of television position. One is above the lamp. Jadi di dalam lampiran 5 ini memuat terkait teks deskripsi sederhana yang membahas terkait ruang tamu. Jadi pada lampiran 5 ini relate dengan tema 3. Selanjutnya pada lampiran 6 memuat terkait contoh teks deskripsi sederhana dan singkat terkait garden dengan judul Rio Garden. Hello, I am Rio, this is my garden. There are 3 big mango trees in the garden. Under one mango tree, there is a red swing. There are some flowers in the garden. There are sunflower, rose, and jasmine. There are also some butterflies and bees. Jadi pada lampiran 6 ini fokus pada teks deskripsi sederhana yang menyingkap terkait garden. Selanjutnya, pada lampiran yang terakhir, yaitu lampiran 7, memuat terkait contoh teks prosedur rumpang yang berkaitan dengan garden. Pada kali ini, judulnya adalah How to Plant Chrysanthemum Seeds in the Pot. Jadi, di sini itu teksnya menjelaskan secara prosedural bagaimana untuk menanam biji krisantimun, bunga krisan di dalam pot. Berikut adalah teksnya. Demikian penjelasan silabus pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Inggris khususnya untuk kelas 4 SD semester 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.